Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bapak. Ini jam bunyi yang mana ya? 2 deh ya? Iya. Sini aja ya? Ya, Oke. Bapak. Oke. Gimana kabarnya? Baik, Bapak. Baik. Ya, Bapak. Oke. Nah jadi sebelum kita mulai kelas pada hari ini, ketua kelasnya siapa ya? Saya Bapak. Oke. Bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Berdiri. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali dari semua ya. Oke, jadi pada hari ini adik-adik kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN di kelas 11 ya, 11 SMA. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebelum Bapak ngajar, tolong kalau masih ada sampah yang berserakan, bangku-bangku yang belum rapi, tolong rapikan terlebih dahulu agar kita belajar dapat senantiasa diberikan kemudahan nanti karena lingkungan kita nyaman untuk mendengarkan dan juga memahami pembelajaran yang akan kita laksanakan sekali. Oke, sudah bersih stylenya? Oke, karena begini adik-adik semua. Jadi mengapa Bapak memberitahukan pada adik-adik untuk membersihkan sekelilingnya? Karena dalam konsep ajaran agama Hindu adik-adik kita mengenal yang namanya Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan. Salah satunya adalah menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan. Seperti apa yang adik-adik laksanakan untuk menjaga lingkungan sekitar adik-adik atau ruang kelas ini tetap bersih dan nyaman sebagai tempat kita untuk belajar seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan terkait dengan penjelasan integrasi nasional dan juga bela negara adik-adik. Nah, jadi sebelum Bapak masuk dalam konsep materi, Bapak akan menerangkan sedikit tentang apa sih sebenarnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini atau integrasi nasional itu sendiri. Yang pertama adik-adik, perlu kita pahami bahwasannya integrasi nasional itu muncul karena kita di Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan. Perbedaan itu dari etnis, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita satukan bersama untuk menjadi kesatuan yang utuh, kuat, dan menjadi negara yang besar seperti itu adik-adik. Nah, jadi Bapak mau nanya untuk adik-adik, kalau adik di sini berasal dari daerah yang sama atau berbeda ya? Berbeda. Berbeda. Adik siapa namanya pakai kacamata? Saya ini Pak Susilo Pak. Susilo. Oke, dari mana asalnya Susilo? Saya ngikutin orang tua Pak, baru nyampe sini dari Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Oke. Dari adik yang di belakang yang pakai baju berbeda, siapa namanya? Nama saya Cika, Bapak. Cika. Dari mana Cika? Dari Bandung. Bandung. Oke, dari adik yang berdua. Yang laki-laki siapa? Dharma Yoga, Bapak. Bapak Yoga dari mana? Dari Wonosobo, Pak. Wonosobo. Iya. Ya. Yang ada di belakang? Nama saya Nurlela, Pak. Nurela. Iya. Dari mana? Asal saya dari gimana itu namanya Pak yang seberang Oke. laut itu? Oh iya, Lombok. Iya. Bagian selatan. Oke. Iya. Jadi begitulah adik-adik, kita ketahui bahkan di kelas ini pun kita memiliki berbagai macam daerah yang berbeda, tidak hanya dari situ ras. Maka dari hal ini adik-adik, dari perbedaan ini kita harus mengenal atau menjaga dari integritas nasional itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan masuk pada definisi dari integritas nasional. Oke adik-adik. Jadi kalau kita berbicara tentang integritas nasional, itu dapat kita pahami dari 2 suku katanya, integritas dan juga nasional. Secara sederhana, integritas itu dapat dipahami sebagai upaya penyeragaman. Penyatu paduan dan penyelarasan. Sedangkan kata nasional itu dapat kita pahami sebagai
bagian dari keseluruhan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Secara sederhana adik-adik, integrasi nasional dapat kita pahami bahwa diperlukan sebuah penyatuan dan penyeragaman dari bangsa-bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang besar di kemudian hari, bahkan seperti yang kita lihat sekarang ini seperti itu. Nah, jadi secara sederhana juga konsep dari pengertian integritas nasional juga tidak hanya mentok dari kata penyeragaman dan juga penyelarasan sendiri dari kesatuan bangsa Indonesia. Adik-adik apakah bisa menerangkan apakah ada yang adik-adik pahami tentang integritas nasional sendiri dapat dipahami dari sudut mana saja? Misalnya dari sudut politik dan juga dari sudut antropologis, apakah adik-adik bisa menjelaskan? Oke. Mungkin kepada Dek Susilo bisa menerangkan nggak kira-kira kalau kita memahami konsep integritas nasional dalam bidang politik itu sendiri seperti apa? Bidang politik, Pak. Ya. Untuk bidang politik bisa kita lihat dari pemilihan umum, Pak. Oke, pemilihan umum. Kenapa demikian? Karena kita kan berbeda pulau gitu, Pak. Ya. Kalau kita pisah-pisah maka kita akan ribet gitu, Pak. Oke. Maka dibuatlah pemilihan umum agar semua wilayah itu bisa menyuarakan suaranya, mengambil haknya, dan akan dikumpulkan di satu titik dan itu akan jadi pengumpulan suara dan situlah hasil dari suara yang mereka pilih. Oke, bisa masuk dalam konsep pengertian integritas nasional dalam bidang politik. Namun Bapak perlu tekankan di sini kalau kita melihat bahwa dalam bidang politik itu integritas nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional itu sendiri. Sedangkan adik-adik tadi Bapak kan menanyakan juga dalam sudut pandang antropologisnya. Itu dapat kita pahami proses penyesuaian diri dari berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi setelah apa yang Bapak sampaikan tadi dalam bidang politik dan antropologis, ini juga sangat berkaitan sekali adik-adik dalam konsep dari integritas nasional itu sendiri, yang dimana konsep integritas nasional dapat kita pahami menjadi dua tipe. Yang pertama secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, mungkin adik-adik bisa bantu Bapak seperti itu. Apa sih yang disebut sebagai konsep integritas nasional secara vertikal, naik dan turun, dan juga secara horizontal seperti itu. Oke. Mungkin dari siapa namanya? Dharma Yoga bisa bantu Bapak. Apa sih yang disebut sebagai konsep integritas nasional secara vertikal? Yang horizontal, Pak. Yang vertikal. Yang vertikal. Ya. Atau yang horizontal bisa, yang adik ketahui saja. Ya, saya tahu yang horizontal, Pak. Ya. Yaitu mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Artinya membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakatnya agama, suku, dan identitasnya berbeda-beda. Oke, benar sekali di Dharma Yoga. Jadi adik-adik yang lain diperhatikan ya, bahwasanya secara horizontal, secara horizontal itu kita lihat dari bagaimana kepulauan di Indonesia itu sendiri yang sangat luas, yang dimana memiliki berbagai macam keberagaman, itu yang harus disatukan secara horizontal, secara merata seperti itu. Sedangkan kalau secara vertikal, naik dan turun, itu seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya dalam bidang politik, yang dimana ada keberagaman dari pemerintah sendiri. Contohnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seragam, dia harus selaras dan serasi seperti itu. Oke, jadi untuk konsep dan juga definisi adik-adik apakah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, Bapak lanjutkan ke syarat integrasi nasional. Nah adik-adik, kalau kita berbicara tentang syarat integrasi nasional, itu akan merujuk kepada apa saja yang menjadi faktor pembentuk dari integrasi nasional itu sendiri, yang dimana
kita ketahui yang pertama adanya kesadaran secara massal, yang dimana kesadaran ini timbul karena kita ketahui seperti adik yang tadi bilang dari luar Bali seperti itu, memiliki rasa persatuan atau rasa keyakinan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersatu padu dan harus memiliki sebuah rasa persatuan untuk mewujudkan dari integritas nasional itu sendiri. Yang kedua, kita juga harus menyepakati aturan tata kelola hukum dan aturan sebagai pedoman yang ada di Indonesia, serta kita harus memahami adanya nilai dan norma yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau kita memahami ini, maka syarat dari terbentuknya integrasi nasional itu juga dapat diwujudkan seperti itu dari semua. Sedangkan kalau kita melihat dari faktor pembentuk integritas nasional, itu seperti tadi adanya syarat kesadaran massa. Artinya kita yakini bahwa kita memiliki perjuangan atau memiliki perasaan persatuan bahwa kita merupakan bangsa yang sudah terjajah sebelumnya, sehingga kita harus membentuk yang namanya sebuah perasaan persatuan untuk mewujudkan integritas nasional itu sendiri. Sedangkan kita juga sebagai bentuk dari integritas nasional, kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air. Nah, mengapa kita harus memiliki rasa cinta tanah air, adik-adik sekalian? Mungkin adik yang di belakang yang berbaju biru tadi, siapa namanya? Bapak lupa? Ya, Cika. Kenapa cinta tanah air itu menjadi faktor pembentuk dari integritas nasional? Kurang tahu. Mungkin adik di sebagainya bisa membantu. Kurang tahu ya. Ada yang bisa menerangkan mungkin kenapa cinta tanah air itu menjadi faktor pembentuk dari identitas nasional? Saya coba Pak. Silakan, Dik Dharma Yoga. Kalau saya gini Pak, Iya. kalau bukan bercinta kita tidak akan bisa bersatu Pak. Harus bercinta dulu baru bisa bersatu. Kalau terus bermusuhan tidak akan bisa bersatu. Itu Pak. Oke, Ya. cukup. Cukup. Oke, sangat benar sekali Dik Dharma Yoga. Itu sebuah analogi yang sangat bagus sekali. Dari cinta akan menimbulkan rasa pengorbanan yang tinggi adik-adik. Cinta tanah air, kita akan melakukan pengorbanan yang tinggi pada tanah air kita. Kita memiliki rasa persatuan, kita memiliki kesadaran untuk menjaga dan menyelesaikan kembali bagaimana menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang utuh dan besar, seperti itu intinya. Nah, jadi kalau kita tadi berbicara tentang faktor pembentuk integrasi nasional, kita juga akan membahas apa yang menjadi faktor penghambat dari integrasi nasional itu sendiri. Yang dimana kalau adik-adik kemarin menonton daripada apa yang menjadi debat cawapres seperti itu yang disampaikan oleh mungkin Prabowo yang mungkin adik-adik pernah lihat, itu Prabowo menyampaikan bahwasannya yang menjadi faktor penghambat dari integrasi nasional itu adanya pembangunan yang tidak merata. Misalnya nih, adanya pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan sebuah ketidakadilan. Di samping itu, dari adanya hal ini akan banyak munculkan sekali rasa-rasa yang tidak diinginkan oleh bangsa lain. Seperti halnya kita ketahui banyak suku etnis yang inilah yang akan dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain pada akhirnya untuk memecah belah atau menjadikan Indonesia itu disintegrasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Prabowo pada debat cawapres kemarin seperti itu. Nah, jadi selain itu Indonesia juga memiliki masyarakat yang beragam. Keberagaman ini sangat rentan sekali untuk menjadi penentu pecah belah. Karena apa? Keberagaman banyak memunculkan perbedaan. Perbedaan pasti akan menimbulkan sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan itu nantinya akan menjadi faktor penyebab dari adanya disintegrasi itu sendiri. Nah, sedangkan contoh relevan yang dapat kita lihat adik-adik dalam dunia nyata, contoh integrasi nasional itu sendiri, yang pertama itu ada yang namanya sebuah gotong royong. Oke, sebuah gotong royong. Selain gotong royong, kita juga memiliki rasa saling menghargai. Oke, selain itu ada yang di belakang. Apa saja sih yang menjadi contoh dari integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari? Selain gotong royong, saling menghargai, apa lagi yang menjadi? Oke. Mungkin bisa dibantu adik yang pakai kacamata siapa? Ini Pak. Siapa? Oke, bisa dibantu adik yang belakang. Apa pertanyaannya Pak? Contoh dari integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh integrasi nasional. Tadi kan udah disebutkan
bahwasanya ada bukan cinta tanah air, adanya gotong royong, sikap saling menghargai untuk menjadi bentuk identitas nasional itu sendiri. Oke, silakan ada yang belakang. Cika, silakan. Akulturasi, asimilasi budaya, kepatuhan terhadap hukum, toleransi beragama, upacara bendera. Oke, sangat kompleks sekali ya. Benar sekali. Jadi itu juga menjadi contoh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, jadi itu tadi terkait dengan penjelasan integrasi nasional. Akan Bapak lanjutkan boleh? Boleh Pak. Apakah dapat dipahami untuk integrasi nasional? Dapat Pak. Oke, Bapak akan lanjutkan dalam materi selanjutnya, yakni bela negara. Mungkin adik-adik bawa gadget ya? Bawa gadget? Bawa. HP, laptop itu bawa? Bawa. Diperbolehkan ya? Kalau sekarang di Diperbolehkan. SMA. Oke, kalau Bapak dulu tidak diperbolehkan ya adik, karena itu banyak sekali ketika boleh bawa HP itu tidak boleh digunakan dalam kelas. Sekarang diperbolehkan ya? Ya, karena sebagai media yang mendukung pembelajaran Pak. Oke. Benar sekali sih, karena kita juga memasuki abad 21 Dedek. Segala bentuk pembayaran masuk dalam tatanan teknologi gitu. Maka nanti untuk sebagai bentuk penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran kita, Bapak nanti akan berikan sebuah environment atau memberikan sebuah quiz seperti itu lewat Kahoot. Nanti adik-adik bisa mengakses lewat link dan kita akan coba untuk di akhir kelas hari ini. Oke, kita akan masuk dalam materi bela negara atau upaya bela negara, adik. Nah, mengapa kita perlu adanya upaya bela negara? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa kita perlu adanya upaya bela negara? Oke, Cika. Mungkin agar negara tidak mudah dipecah belah Pak. Ya, benar sekali. Karena yang pertama, agar kita tidak mudah dipecah belah. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, Indonesia adalah negara yang besar, adik-adik. Kita memiliki banyak sekali keberagaman dan kekayaan alam yang melimpah. Sehingga kalau kita tidak memiliki upaya bela negara untuk membela tanah air kita yang tercinta ini, maka kita akan dipecah belah. Sehingga ketika kita dipecah belah, maka kita nantinya akan mengalami banyak sekali kerugian dan kemunduran di kemudian hari. Maka daripada itu adik-adik, kita akan membahas terkait dengan bela negara atau upaya bela negara. Jadi dapat secara sederhana Bapak jelaskan, upaya bela negara adalah sikap, itikad, atau apa yang kita tunjukkan untuk menjaga keutuhan dari negara itu sendiri, yang dimana fungsinya adalah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan wilayah, dan merupakan kewajiban dari seluruh warga Indonesia. Bapak tekankan, upaya bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Nah, jadi bentuk bela negara itu juga dapat kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik mengetahui apa saja yang menjadi bentuk dari upaya bela negara. Ayo, ini sangat mudah sekali kalau kita dapat mencermati dengan baik bentuk upaya bela negara. Mungkin adik-adik kacamata dari tadi mungkin udah mulai semangat untuk menjawab seperti itu. Bentuk bela negara Pak, Ya, dengan membeli atau memakai produk lokal gitu Pak. oke, membeli atau memakai produk lokal. Sangat bagus. Yang lain Cika? Mengikuti pembelajaran pendidikan PPKN Pak. Ya, benar sekali. Seperti apa yang kita laksanakan sekarang, mempelajari pendidikan PPKN merupakan bentuk akan bela negara. Karena dalam pendidikan PPKN akan menerangkan banyak sekali upaya-upaya pembela negara dan penjelasan mengenai apa yang menjadi upaya kita untuk menjaga ketahanan negara itu sendiri. Adik bisa menjelaskan lagi upaya bela negara atau bentuk bela negara? Ada Bapak, itu peduli terhadap lingkungan sekitar Bapak. Peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, mungkin bisa Bapak tekankan lagi, peduli akan lingkungan sekitar dengan cara menjaga harmonisasi daripada keberagaman dari warga Indonesia itu sendiri. Karena kembali lagi di awal di Dharma Yoga,
kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku dan budaya seperti itu, bahkan ras, dan juga orang-orang yang tinggal di kelas ini saja berasal dari daerah yang berbeda, sehingga kita juga harus menghargai dan memperhatikan sama seperti apa yang disampaikan oleh di Dharma Yoga. Benar sekali Dharma Yoga. Nah mungkin demikian adik-adik yang dapat Bapak sampaikan untuk upaya bela negara. Jadi untuk sekarang kita akan coba terlebih dahulu mencoba kuisnya seperti itu. Kuis yang akan Bapak berikan, silakan adik-adik buka gadget dan juga laptopnya. Akan Bapak berikan kuis sekarang. Oke? Bapak duduk ya, sambil Bapak melihat di laptop Bapak untuk tampilan dari kuisnya. Oke. Sudah membuka Kahoot, mungkin caranya adalah login adik-adik, login dulu. Nanti buka linknya, nanti akan Bapak berikan sebuah kode seperti itu, ya. Ini kayaknya emang sering nge-lag ya di sini ya. Ya. Oh seperti itu. Sebentar, ini Bapak lupa ini yang mana Bapak kita mulai. Oke, sebentar. Ini Bapak udah buka. Oke, mungkin untuk pinnya sekarang 154. Udah? Di rumah Yoga udah? 154 5142. 5142. Oke, silakan. Bisa diakses? Oke, Yoga sudah, Cika Yuri sudah. Oke, sangat bersemangat sekali. Yuk, adik yang kacamata yang belum nih. Oke, Susilo, Nurela. Oke, sudah. Kita mulai ya. Nanti adik-adik tinggal menjawab benar atau salah. Yang benar itu warna biru, yang salah warna merah. Akan Bapak bacakan soalnya, oke? Oke, kita akan mulai. Nah, untuk soal post test yang pertama. Oke. Benar atau salah? Sudah? Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh yang membentuk bangsa. Benar atau salah? Oke, semua menjawab benar. Ya, benar sekali. Jadi itu merupakan penyatuan dari bangsa Indonesia untuk menjadi satu bangsa yang utuh seperti dia sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Syarat integrasi nasional adalah adanya kesetaraan massa. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Kita lanjut. Cika Yudi masih di atas, Yoga, Mas Kilo dan Nurel. Pertanyaan yang ketiga. Faktor pembentuk integrasi nasional adalah tidak cinta tanah air. Benar atau salah? Faktor pembentuk integrasi nasional adalah tidak cinta tanah air. Benar atau salah? Oke. Kita lanjut. Pertanyaan yang keempat. Mempertahankan NKRI. Mempertahankan NKRI apakah termasuk upaya bela negara? Benar atau salah? Oke. Pertanyaan terakhir. Semua menjawab benar. Pertanyaan terakhir nomor 5. Perhatikan dengan sesama dan baik-baik. Oke? Upaya bela negara merupakan kewajiban sebagian warga negara. Benar atau salah? Oke, siapa yang menjawab salah ya? Udah Pak tekankan tadi, upaya bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Seperti adik-adik ya, udah Bapak tekankan sebelumnya. Nah, jadi untuk yang nomor 3 akan kita lihat adalah Mas Susilo. Ya, tadi sudah menyatakan dengan baik. Yang kedua adalah Yoga. Dan yang pertama adalah Cika Yuri. Oke, terima kasih adik-adik ya sudah mendengarkan dan menyimak materi Bapak dengan baik. Semoga apa yang menjadi post test kita hari ini dapat memberikan sebuah acuan buat adik-adik untuk memahami dengan baik dan sesama terkait dengan materi yang akan kita bahas di kemudian hari seperti itu. Ini juga menjadi sebagai dasar. Dan untuk tugas minggu depan, karena kita juga bakal membahas tugas-tugas yang lain atau belajar yang lain, adik-adik silakan mencari dan membentuk kelompok nanti
terkait dengan ancaman militer dan non militer. Bagi dua untuk kelompoknya, Bapak berikan kewenangan pada kelompok kelas untuk membagi. Oke? Ya, Bapak akan karena pelajaran Bapak sudah selesai hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih dari semua. Nanti kalau ada kelas lanjutan silakan dilanjutkan kelasnya. Kalau tidak silakan pulang dengan hati-hati. Baik, Terima kasih Dede ya. Terima kasih Pak. Ya.